Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesenamian uputang pekarian saliang tusana. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah tutup hari malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu karena Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri hari yang Engkau berikan malam hari ini untuk beristirahat, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, dan kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami yang mendengarkannya boleh mengerti oleh karena Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dua bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam puji dan janji akan kita dengarkan bersama. Pertama dari Esra 8 ayat 21, kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Dan yang kedua terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kalau kita melihat di Alkitab, ada banyak pernyataan Tuhan Yesus tentang siapa Dia sebenarnya. Di antaranya, "Akulah roti hidup, Akulah terang dunia, Akulah pintu, Akulah gembala yang baik, Akulah pokok anggur, Akulah kebangkitan dan hidup, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini, Yohanes 14, ini sebenarnya membicarakan salam perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Ayat 1 dari Yohanes 14 ini menyatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku akan mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Kalau kita bicara tentang rumah, tempat tinggal, ada dua kata yang bisa mewakilinya dalam bahasa Inggris, house dan home. House belum tentu home. House hanya gedungnya, tetapi kalau home sudah pasti mencakup house atau gedungnya sendiri, dan di situ ada ketenangan, kedamaian. Pada Yohanes 14 ayat 5, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Murid-murid tidak mengerti Yesus ngomong apa. Seperti Thomas, layaknya kita manusia secara umum
senangnya tanya cara. Bagaimana caranya? What the step? Kekristenan tidak pernah menjanjikan langkah, cara atau metode, tetapi kekristenan menjanjikan hidup yang jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan dunia. Ada tujuan yang jauh lebih tinggi daripada itu semua. Dalam pernyataan Tuhan, bukan cara yang mau ditekankan, tetapi it is not about a matter of how, but it's a matter of who. Maka kata Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6a, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini bukan tentang cara, langkah, atau metode. Bukan tentang bagaimana, tetapi siapa. Karena Yesus bukan metode, bukan cara, bukan langkah. Yesus itu tentang pribadi. Kalau kita hanya punya hukum Taurat, habislah kita manusia. Karena seperangkat peraturan atau instruksi tidak akan bisa mengubah hidup kita yang biasanya ada, hanya menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk mengikuti semuanya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan supaya kita nurut atau bisa melakukan semuanya, tetapi Dia yang memampukan kita. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa, biarlah hari ini kita sadar, kekristenan itu bukan cara, bukan metode, tetapi tentang pribadi Yesus sendiri. Hari ini kalau ada di dalam kita di dalam situasi putus asa, mengalami masalah keluarga, ada sesuatu dalam hidup saudara yang terasa kosong, yang saudara butuhkan bukan instruksi atau cara atau step atau metode untuk kembali, tetapi yang saudara butuhkan, yang kita butuhkan adalah bertemu dengan satu pribadi, yaitu Yesus. Pribadi Yesus yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada 4 poin. Ini bukan cara, tapi penjelasan. Yang pertama, Jesus is the way. Yesuslah jalan yang menjembatani jurang dosa kita. Ini merupakan kabar baik karena Yesuslah jalannya. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran Allah. Sedangkan kebenaran manusia seperti kain kotor. Kalaupun manusia mau melakukan sesuatu, pasti ada maunya yang menguntungkan dirinya sendiri. Yang ketiga, dalam Roma 3 dikatakan ayat yang ke-21 sampai 24, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Yang keempat, Yesus adalah sumber hidup. Saudara-saudara, ketahuilah, setiap usaha amal kita tidak akan membawa kita kepada kehidupan itu bila kita tidak datang kepada Yesus, sang sumber kehidupan. Jesus is source of our life. There is no other way. Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain menuju kepada surga.
Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pastilah keduanya jatuh ke dalam lubang. Yesus menegur ada banyak pemimpin agama atau orang-orang yang merasa tahu tentang jalan menuju ke surga, lalu kemudian memimpin orang-orang mengajar orang-orang lain tentang jalan menuju ke surga, padahal pada hakikatnya mereka tidak tahu jalan menuju ke surga. Yesus satu-satunya jalan. Dia berasal dari surga, turun ke dunia, dan memberitahukan kepada kita bagaimana cara menuju ke surga. Dialah jalan, melalui dirinya kita memperoleh jaminan sampai di surga. Ada istilah, ada banyak jalan menuju ke Roma. Itu betul, saudara. Ada banyak jalan menuju ke Roma, tetapi jalan menuju ke surga hanya ada satu, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara semua, demikian sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.